Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju ke masjid ini dalam rangka melakukan sholat berjamaah dan sekaligus dilanjutkan dengan ngaji rutin kitab Bulughul Maram. Tanpa rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kaki kita akan terasa berat untuk melangkahkan kaki. Lengan kita atau tangan kita akan begitu susah untuk melambaikan tangan menuju ke masjid ini. Sehingga sudah sepatutnya kita mensyukuri akan nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah tersebut. Karena berkat nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah tersebut, kita bisa sampai di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan dan suri tauladan beliau, sampai detik ini kita masih dalam keadaan Islam. Tanpa bimbingan dan suri tauladan dari beliau, kita tidak akan pernah mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, mana yang haram dan mana yang halal. Berkat bimbingan dan suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini masih dalam bab tata cara buang air. Kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Sebelumnya kemarin sampai pada hadis yang menjelaskan tentang kita dilarang untuk buang air besar maupun buang air kecil, menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa menghadap kiblat, larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat buang air besar maupun buang air kecil itu adalah pada saat buang air besar atau buang air kecil di luar bangunan. Sedangkan jika di dalam bangunan, maka tidak mengapa. Jadi saya ulangi lagi, larangan tersebut berlaku jika buang air besar atau buang hajat maupun buang air kecil di luar ruangan, maka tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Sedangkan jika di dalam ruangan yang ada sekat dinding, apalagi ada atapnya, maka tidak mengapa.
boleh menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Aisyata, dan dari Aisyah, radhiya semoga meridhoi, Allahu Allah, anha dari Aisyah, qalat berkata Aisyah, innan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, man barang siapa orang, ata yang datang orang al-ghaita akan WC, falyastatir maka hendaklah berlindung atau menutup. Rawa telah meriwayatkan akan hadis Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan bahwa pada saat kita ke WC atau pada saat kita mau berak, maka kita harus menutup. Nah, pada zaman dahulu kan kadang di padang pasir itu berak atau BAB itu kan di padang pasir, di tengah padang pasir, maka harus menjauh. Kalau perlu harus disunahkan untuk ditutup sehingga temannya tidak bisa melihat pada saat dia membuang hajat atau BAB. Bahkan di hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu di pertemuan minggu kemarin, dijelaskan jika ada dua orang sedang BAB, buang air besar, maka hendaklah menutup supaya di antara keduanya tidak bisa saling melihat. Bahkan juga dilarang untuk bercakap-cakap. Jadi hadis ini menjelaskan sekali lagi, ketika kita lagi buang hajat atau BAB atau buang air kecil, kalau bisa hendaklah ditutup sehingga orang lain tidak melihat. Wa anha, dan dari Aisyah, anan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah Nabi, idza kharaja apabila keluar Nabi, minal ghaiti dari WC, ghufranaka mengucapkan ghufranaka, aku mohon pengampunanmu. Akhraja telah mengeluarkan akan hadis al-khamsatu imam 5, wasohaha dan mensohihkan akan hadis Abu Hatim wal Hakim dan Hakim. Hadis dari Aisyah ini menjelaskan bahwa ketika Nabi idza kharaja minal ghaiti, Nabi apabila keluar dari WC, Nabi mengucapkan doa ghufranaka. Jadi kalau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar dari WC cukup singkat ghufranaka, mohon pengampunanmu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk membaca ghufranaka ketika keluar dari WC. Wa an ibni Mas'ud, dan dari Ibni Mas'ud, radhiya semoga meridhoi, Allahu Allah, anhu dari Ibnu Mas'ud, qala berkata Ibnu Mas'ud, ata datang an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita akan WC, fa amara maka memerintahkan Nabi ini akan kami an atiyah, bahwa mendatangkan akan Nabi bisalasatin dengan 3, bisalasati ahjarin dengan 3 batu. Fawajatu fa'amara maka memerintahkan Nabi ini akan kami an atiyah, bahwa mendatangkan atau memberi saya akan Nabi bisalasati ahjarin dengan 3 batu. Fawajatu maka menjumpai saya hajaro ini 2 batu, walam ajid dan tidak menemui saya salisan yang ketiga. Fa'ata itu maka memberi saya akan Nabi birausatin dengan kotoran kering.
kotoran binatang yang sudah kering maksudnya. Fa'akhoda maka mengambil Nabi huma akan keduanya, wa alqa dan melempar Nabi ar-rawthata akan kotoran kering. Wa qala dan bersabda Nabi, hadza ini rizsun najis, auriksun atau kotor. Akhraja telah mengeluarkan akan hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Wa zada dan menambahi Ahmadu Ahmad wa Daruqutni dan Daruqutni, ati mendatangkan langkau ni akan daku bi ghairihima dengan selain keduanya. Hadis ini menjelaskan bahwa Ibnu Mas'ud pernah diminta oleh Nabi untuk mencarikan 3 batu untuk bersuci atau istinja atau becebok. Berarti ini di tengah lapang. Nah, pada saat mencari itu Ibnu Mas'ud tidak menemukan 3 batu, yang ditemukan adalah cuma dua batu. Akhirnya punya inisiatif, ada kotoran kering, kemudian diambil, jadilah 2 batu dan tambah 1 kotoran kering, kemudian diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengambil 2 batu tersebut, sedangkan kotorannya dilempar, dibuang. Kemudian Nabi berkata, hada risun auriksun, kotoran ini adalah najis atau kotor. Kemudian ditambahi oleh Imam Ahmad bahwa kemudian Nabi memerintahkan atini bi ghairihima, cari 1 lagi selain yang keduanya. Jadi ini menguatkan hadis yang sebelumnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi bersabda bahwa Nabi melarang istinja dengan batu yang kurang dari 3. Nah, sedangkan hadis ini Ibnu Mas'ud cuma mendapatkan 2 batu. Akhirnya punya inisiatif sendiri memberikan kotoran yang sudah kering. Kemudian kotoran tersebut dibuang oleh Nabi, yang diambil cuma 2. Sementara di hadis yang sebelumnya Nabi melarang beristinja dengan batu yang kurang dari 3 biji. Sehingga di sini ada tambahan hadis, yaitu wazada Ahmadu wa Daruqutni. Ahmad dan Daruqutni menambahi bahwa atini bi ghairihima, berilah saya dengan selain keduanya. Jadi suruh nyari lagi, Ibnu Mas'ud suruh nyari batu lagi selain yang keduanya. Karena kalau kurang dari 2, Nabi sendiri pernah melarangnya di dalam hadis yang sebelumnya, sehingga Nabi memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk mencari 1 batu lagi minimal. Jadi minimal kalau mau beristinja, tapi kalau zaman sekarang kan nggak ada lagi istinja pakai batu. Tapi kemungkinan besar bisa pada saat di tengah jalan, di hutan, kemudian tidak menemukan air, maka dengan menggunakan batu minimal 3. Jadi kalau mau beristinja dengan menggunakan batu minimal 3 biji batu, tidak boleh kurang dari 3. Wa Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah melarang Rasul ayyustanja, bahwa beristinja biadmin dengan tulang, aurothatin atau kotoran binatang. Waqala maka bersabda Rasul, innahuma sesungguhnya keduanya la yutahhironi, tidak mensucikan keduanya. Rawah telah meriwayatkan akan hadis ad-Daruqutni wa sahih dan mensahihkan akan hadis. Mensahihkan Daruqutni akan hadis. Hadis ini juga menjelaskan dan menguatkan hadis-hadis sebelumnya bahwa Nabi melarang beristinja dengan tulang.
di pertemuan sebelumnya Nabi melarang beristinja dengan batu yang kurang dari 3, kemudian beristinja dengan tulang dan kotoran binatang. Jadi ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya adalah laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaiti au baulin au an nastanji'a bil yamini au an nastanji'a bi aqalla min thalathati ahjarin au an nastanji'a bi roji'in au admin rawahu Muslim. Yang artinya sungguh Rasulullah SAW telah melarang kepada kami menghadap kiblat waktu buang air besar dan buang air kecil, dan cepok atau beristinja dengan tangan kanan, atau istinja dengan batu yang kurang dari 3, dan istinja dengan kotoran binatang atau tulang. Jadi hadis ini menguatkan hadis sebelumnya bahwa Nabi melarang beristinja dengan tulang atau kotoran binatang. Alasannya adalah karena keduanya tidak bisa mensucikan. Wa an Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiya semoga meridhoi Allah anhu dari Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanjihu beristinjalah kamu minal bauli dari kencing fa inna amata azabi maka sesungguhnya amata azabil qabri maka sesungguhnya kebanyakan siksa kubur minhu dari istinja dari bercepok dari buang air kecil. Rawat telah meriwayatkan wakan hadis Ad-Daruqutni. Jadi kita disunahkan untuk beristinja dari buang air kecil. Jadi tidak hanya buang air besar, tapi buang air kecil atau kencing itu juga harus dibersihkan. Karena kebanyakan siksa ahli kubur adalah mengabaikan istinja untuk atau pada saat buang air kecil. Ada sebuah hadis yang dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa pada saat Nabi berjalan dengan sahabat ketika lewat sebuah kuburan, tiba-tiba Nabi mendengarkan rintihan dalam kubur itu. Kemudian Nabi berhenti, kemudian Nabi mencari pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditancapkan ke dalam kubur tersebut. Kemudian sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau menancapkan pelepah kurma yang masih basah? Kemudian Nabi berkata atau bersabda bahwa saya mendengarkan rintihan orang yang ada di dalam kubur tersebut disiksa oleh malaikat. Yang penyebab siksanya adalah karena tidak beristinja atau mengabaikan istinja pada saat buang air kecil. Walil Hakim, dan untuk riwayat Imam Hakim, aktsaru adzabil qabri, kebanyakan siksa kubur, minal bauli, dari kencing, wahwa, dan hadis sahihul isnadi, dengan sanad yang sahih. Jadi menurut Hakim juga dengan maksud yang sama, aktsaru adzabil qabri, kebanyakan siksa kubur, minal baul, dari buang air kecil, yaitu mengabaikan istinja pada saat buang air kecil. Hadis ini sahih sanadnya. Wa an Suraqah,
dan dari Suraqah ibni Malik bin Malik radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Ibnu Malik qala berkata Ibnu Malik allama telah mengajarkan akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khola'i di dalam WC anak udah bahwa duduk kami alal yusra atas yang kiri wanan syibah dan menegakkan kami al yumna akan kanan kaki yang kanan. Rawa telah memberikan akan hadis al Baihaqi Imam Baihaqi bisanatin dengan sanad dhaif. Hadis ini menjelaskan pada saat duduk di WC itu caranya menduduki kaki kiri dan menegakkan atau mendirikan kaki yang kanan. Tapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Wa an Isa bin Yazdad dan dari Isa bin Yazdad an abihi dari bapaknya radhiya semoga meridhoi Allah anhuma dari keduanya qala berkata Isa bin Yazid qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala apabila buang air kecil atau kencing ahadukum salah seorang dari kalian falyan tur maka hendaklah mengurut zakaruhu zakarnya salah samarrotin 3 kali. Rawa telah meriwayatkan akan hadis Ibnu Majah bisa nadin dengan sanad dhaifin. Hadis ini menjelaskan pada saat kita selesai kencing mau beristinja maka kita dianjurkan untuk mengurut zakar kita atau kemaluan kita 3 kali agar tuntas. Tetapi hadis ini dhaif sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Wa an Ibni Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhuma dari keduanya anan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala bertanya ahla Qubain penduduk Quba faqala maka menjawab Nabi innallah Faqala maka berkata ahlu Quba innallah sesungguhnya Allah yusni memuji Allah alaikum atas kamu faqalu maka berkata mereka inna nutbi'ul hijarota inna sesungguhnya kami nutbi'u mengikuti atau mengiring kami al hijarota akan batu alma akan arwa telah meriwayatkan akan hadis al bazaru bajar bisanadin dengan sanad dhaifin wa asluhu fi Abi Dawud dan asalnya hadis fi Abi Dawud dalam Abi Dawud. Hadis ini menceritakan tentang mengikuti jadi habis beristinja dengan batu diikuti dengan air. Tetapi hadis ini dhaif jadi tidak bisa dijadikan hujah. Artinya kalau memang di tengah lapang kita tidak menemukan air maka beristinja dengan batu cukup, nggak perlu pakai air lagi. Jadi yang penting batunya minimal 3. Wa dan telah mensahihkan akan hadis Ibnu Huzaimah min hadis Abi Hurairah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Abu Hurairah biduni dzikril hijarati dengan selain menyebut batu. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini tetap lebih baik menggunakan air daripada batu. Tetapi kalau di lapangan kan tidak menemukan air maka boleh menggunakan batu. Karena waktunya sudah habis dan sudah adzan maka saya akhiri sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.